Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan melakukan konversi sepeda ontel biasa ya. Ini nanti akan dijadikan menjadi sepeda listrik. Kita akan pasang motor listrik dan baterainya ya. Ini sepeda lipat Polygon Urbano 3 ya, yang sudah cukup lawas ya. Ini sepeda. Nah, ini kita akan memasang motor listrik ya. Jadi biar kayuhannya menjadi ringan ataupun dibantu oleh tenaga listrik untuk melajunya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk menjadikan sepeda ontel biasa menjadi sepeda listrik itu diantaranya adalah ini ya. Ini adalah motor listrik. Motor listrik ini bertenaga 350 watt ya. Lubang ininya, lubang untuk rujinya itu 36 hole. Jadi itu salah satu yang perlu diperhatikan dalam merakit sepeda listrik ya. Karena sebagian besar standar sepeda itu 32 lubang. Ya ada mungkin yang 36 ya. Makanya kita menyesuaikan peleknya juga kita beli lagi itu yang 36 lubang. Dan juga yang diperhatikan ini sistem sprocketnya ya. Ada dua. Itu sistem olir atau drat dan yang kaset. Kalau ini yang kaset ya. Jadi kalau nggak mau banyak perubahan dari sepeda yang ada, itu perlu diperhatikan pembelian untuk motor listriknya. Dilihat dulu itu sprocketnya itu modelnya olir atau drat ataupun yang menggunakan kaset. Jadi nggak usah beli ini lagi, tinggal nanti lepas lagi. Kalau yang ini yang model kaset ya. Ini kemudian penggerak belakang. Untuk motor yang kayak gini di pasaran itu ada dua pilihan ya. Motor yang penggerak belakang ataupun yang penggerak depan. Itu juga mungkin. Satu lagi itu untuk motor listrik itu yang penggerak tengah, mesinnya itu ada di pedal ya, itu penggerak tengah namanya. Oke, itu untuk motor listriknya ya. Nanti kita akan merakit menjadikan sepeda ini sepeda listrik ya. Kemudian komponen berikutnya adalah baterai. Ini baterai jenisnya lithium ion ya. Ini besarnya macam-macam. Ini sesuai kebutuhan ya nanti untuk pembeliannya. Ini voltasenya 48 volt, terus kapasitas 10 ampere. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau lebih besar akan lebih jangkauannya akan lebih jauh. Ini paketannya biasanya dengan chargernya. Untuk komponen berikutnya adalah ini controller. Jadi ini controller, alat yang untuk mengontrol sistem sepeda listrik ya. Nah, ini ada bermacam-macam kabel nih. Nanti dihubung-hubungkan ya nanti.
akan kita terangkan satu-satu ya. Kemudian untuk berikutnya ini adalah LCD ya. LCD untuk melihat kapasitas baterai, untuk mengontrol kecepatan, tingkat kecepatannya, kemudian untuk men-settingnya ini ada di sini. Kemudian ini throttle, jadi ini semacam gas ya. Nanti kita kalau mau tidak mau ngayuh atau genjot, kita tinggal pencet ini kayak gas motor ya. Kecepatannya itu bisa diatur dengan alat ini. Kemudian berikutnya adalah ini. Ini adalah pedal sensor ya. Jadi asisten pedal. Jadi kalau pedalnya di kayu, ini ada sensor yang masuk ke controller dan meringankan kayuhannya. Ini fungsinya, ini dipasang di pedal ya. Nah, kemudian di controller ini ada bermacam-macam kabel nih. Dari penjualnya ini sudah dikasih tulisan-tulisan ya. Misalkan yang ini untuk menyambung ke masing-masing peralatan yang ada. Misalkan ini nih, satu, ini hal sensor. Jadi ada beberapa kabel di sini yang nanti disambungkan ke soket motor ya. Nah, jadi ini ada soketnya ya, soket motor. Ini soket yang dari controller. Ini dimasukkan ke sini. Nah, ini sesuai panah yang ada nih. Ya, di sini ada tanda panah. Ini ada tanda panah dua ini. Ini masing-masing dimasukkan pas, kalau pas masukkan tek gitu ya. Itu hall sensor kalau masuk ke controllernya. Kemudian di samping itu, di yang ini, di samping soket yang putih besar ini, ada 3 kabel juga yang warnanya biru, kuning, dan hijau. Ini masing-masing sambungan ini disambungkan saja sesuai dengan warna kabelnya ya. Ini untuk hal sensor. Kemudian ini ada tulisan baterai. Ini ya, baterai ini kabelnya merah sama hitam. Ini disambung nanti ke baterai ini. Ini ya. Ini tidak bisa kebalik ya soketnya. Kemudian ada ini tulisan throttle gas. Jadi kabelnya warnanya merah, putih, hitam ya. Ini disambungkan ke ini throttle atau gas ya. Kemudian ini kabel display LCD. Ini soketnya disambungkan ya ke display LCD ini. Ini ya. Kemudian ini sensor pedal assist ya, asisten pedal.
Nah, ini belum saya sambung ya. Ini pedal asis ya. Ini nanti disambung di yang ini. Jangan khawatir terbalik ya, karena ini soket-soketnya itu sudah dikondisikan tidak terbalik. Ini ya, yang lepas lagi karena belum dipasang nanti. Nah, ini yang pokok-pokok yang untuk peralatan. Ini yang pokok-pokok yang peralatan yang ada ya. Ada lagi dari controller itu ada yang soket-soket yang disediakan ya. Di antaranya itu ini rem. Jadi ada sensor yang mengatur ketika direm itu motor akan berhenti ya. Maksudnya tidak menyalurkan tenaga dari baterai. Ini juga akan menghemat baterai yang ada. Tapi kita nggak pakai ini ya. Jadi ini akan kosong. Kemudian ada juga kunci kontak. Ini dipakai jika akan menggunakan kunci kontak on off-nya ya. Kemudian ini ada untuk reset ya. Untuk reset sistemnya. Kemudian ini yang reset ya. Ada kabel untuk reset namanya. Ini reset sistemnya. Di antaranya yang diperlukan untuk mengubah sepeda biasa menjadi sepeda listrik itu ya. Semua komponen yang diperlukan untuk merubah sepeda biasa menjadi sepeda listrik, dan komponen ini bisa dibeli di marketplace online yang ada ya. Itu bisa beli terpisah, baterai, motor, ataupun kontrol LCD, ataupun satu set komplit ya. Oke, kita lanjut merakit sepeda listrik untuk sepeda lipat Urbano 3 ini ya. Jadi untuk motor listrik ini sudah dipasang di frame-nya ya. Ini sudah masuk. Tinggal kita setting baterai, controller, dan lain-lainnya ya. Oke, mari kita ikuti. Ini tas buat tempat baterai ya, untuk baterai. Kemudian untuk controller juga kita tempatkan di sini. Oke, ini baterainya kita masukkan. Kemudian ini controller ya, yang sudah kita rangkai dengan alat-alat yang lain. Oke, ini controller ya yang sudah disambung. Kita masukkan ke sini ya, ke tas.
Kita pasang throttle gas ya di handlebar. Oke, kita lepas dulu ya. Kita geser dikit. Untuk throttle gas ini kita pasang di sebelah kanan ya.
Hanya kurang geser. Kita geser lagi. Kemudian untuk masang LCD-nya ya. Ini jadi kita sambungkan ya kabel yang dari controller menuju ke motor listrik ya. Di sini ada tanda panah, di sini juga ada tanda panah. Ini sebagai tanda
untuk tidak kebalik ya, atau tidak pas, kita sesuaikan masuk. Ini pastikan kenceng ya. Kemudian kita pasang pedal asis ya. Ini yang di sini ya, dipasang di sini, ini jadi ikut bergerak. Ini adalah sensor ya, magnet. Kemudian yang ini dihubungkan ke controller ya. Dihubungkan ke controller yang untuk pedal asis. Yang ini ya. Jadi kabel warnanya biru, merah, hitam. Nggak mesti sama ya, tapi ini sudah dikasih tulisan ya sama penjualnya. Ini pedal asis, tinggal kita memasukkan atau menyambungkan soketnya. Oke. Kemudian kita pasang di sini ya. Nah, antara cara ini magnet dengan ini sensornya ini itu harus deket ya. 4 mm paling jauh. Dan ini ada panahnya, ini harusnya sesuai arahnya. Kemudian ini untuk pasang di sini, saya mau makainya double tip ya, yang kuat.
Oke, kemudian ini yang berputar ya, kita pasang di sini. Ini ada arahnya ya, arah maju. Harus sedekat mungkin ya sensornya biar terbaca. Oke, udah cukup dekat ya. Sip. Kemudian kita pasang pedal. Ini pakai kunci 14 ya. Oke. Oke, tinggal merapikan kabel ya.
Oke, kita sambung powernya ya. Ini power baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya. Terus ini throttle-nya ya, kita coba ya. Oke, nyala. Oke, tahap selanjutnya itu adalah setting ini ya, LCD-nya. Ini seri S866 ya. Oke, kita kembali ke awal ya. Jadi untuk menyalakan ini itu tombol yang tengah ya. Ini nyala. Kemudian untuk menaikkan level kecepatan ya, ini ya, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali turun. Untuk turun ini ya. Ini untuk kecepatan, ini untuk odo ya. Ini menit. Oke, ada beberapa settingan yang perlu diperhatikan untuk men-setting ini plus minus atau naik turun ini kita tekan bareng ya. Nah, ini P01. P01 itu untuk kecerahan layar ya. Untuk naik ini 2, 3. Nah, untuk kecerahan layarnya kita setting 2 aja ya. Oke, kemudian untuk pindah ke yang kedua, ini P2 ya. Itu adalah untuk men-setting kilometer atau mile. Ini mil ya, MPH. Ini km, kilometer per jam. Kita setting per kilometer per jam aja ya. Kemudian yang ketiga itu adalah volt. Kita pakainya itu 48 volt. Jadi kita naikkan ya. Oh, ini kembali. Ini yang 3 ya. Ini ada 24 volt, 60 volt, 48 volt. Kita pakai 48 volt ya. Kemudian kita yang keempat itu untuk sleep per menit ya. Ini 10 menit. Settingannya 10 menit akan sleeping ya. Untuk layarnya ya mati otomatis ya. Kemudian yang keempat ini 10 saja, 10 ya settingannya. Kemudian yang kelima itu adalah untuk level ya. Jadi kalau 1 itu levelnya sampai 5. Kita pakai level yang 1 yang 1 sampai 5 ya. Kalau 0 itu hanya sampai 3. 0 ya. Kalau 0 kita pakai 1 saja ya. Kemudian yang keenam itu diameter roda ya. Kita pakai 20 inci ya. Kita turunkan. Oke. Kemudian yang ketujuh itu input data jumlah magnet reduction ratio ini. Ini saya kurang memahami ya.
Ini biar default aja. Tadi 80 ya. Kemudian berikutnya yang ke-8, ini kecepatan maksimal ya. Ini kita setting 100 km per jam. Kemudian B9 itu zero start, kita pakai 0 saja. Kemudian yang 10 itu drift mode setting. Jadi kalau angkanya 2, angka 2 itu throttle dan pedal aktif, jadi bareng ya. Jadi pakai 2 aja. Kemudian yang 11 itu boost sensitive setting range, ini default aja. Kemudian yang 12 boost start strength setting range 0 sampai 5, kita ngikut aja. Yang 13 jumlah sensor pedal magnetik, ini kita ada 8. Kemudian yang 14 current limit volume setting ya. Ampere kita pasang di defaultnya itu kita pasang 10 aja deh. Terus terang saya kurang memahami yang ini ya. Jadi kalau ada saran ya, ditulis di komentar untuk perbaikan kita ya. Ada beberapa mode setting yang kurang saya memahami. Kemudian berikutnya yang 14 tadi sudah ya, limit current limit ini 10. Kemudian yang 15 under voltage value 38 ya. Oke, yang 16 38 tadi. Oke. Kemudian yang 16 ini kilometer ya, mile. Nggak bisa ya. 00. Kemudian yang 17 cruise. Ini ikut default aja. Nah. 17. Bentar kita ulang ya. Oke, kita ulang sebentar. Ini kita ulang untuk setting 20 ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 0 ya, gear. Kita ngikut aja 20, 0 juga. Oke. Selesai. Oke, kita tes ya. Oke, sebelumnya kita rapiin dulu.
Oke, siap kita uji coba. Oke, ini cukup lancar ya. Enak di kendaraannya ini. Level 5 ini. Oke ya, ini pedal asisnya juga main sangat responsif nih, dan gasnya juga bagus. Nih untuk pedal asis nih, kita ngayuh sedikit tenaganya udah langsung tersalurkan dengan tidak pakai ini tidak pakai gas throttle, tapi pakai pedal asis nih. Nah, ini pakai full throttle ya, full throttle. Saya nggak genjot. Nih, cukup lancar ya, dan responsif ini tenaganya. Ini pakai pedal asis. Ini pedal asis. Ya, bantu sekali nih. Oke, demikian konversi dari sepeda lipat biasa yang ontel tanpa tenaga listrik, kita konversi menjadi sepeda listrik ya. Hasilnya memuaskan ya. Oke, demikian ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Yang sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.